Saya terlahir sebagai Muslim. Oh ya. Terus? Muslim sejati. Ya, ya. Jadi bapak ibu saya itu memang Muslim. Enggak, ibu saya itu sebetulnya bukan Muslim sih, bukan Muslim sejati. Perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa, melakukan sholat sunnah, dan dimanapun saya berada itu saya tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid melakukan ibadah. Berarti sholat. Sangat religius ya? Saya memang orang yang sangat religius sekali. Kebetulan dari kecil memang saya sudah dididik secara Muslim, tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Dulu sewaktu di Muslim, ibu ini mengaku dirinya sebagai Muslim yang sejati, Muslim yang sangat amat religius. Namun sayang, seribu sayang, ibu ini mengaku dirinya tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Mengaku religius, mengaku Muslim sejati, tidak bisa baca Al-Quran. Ibarat kata, ada seorang profesor matematika, namun sayang, sang profesor ini tidak bisa menghitung. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan luruskan segala kekeliruan-kekeliruannya, karena orang ini bawa Islam lalu kemudian salah paham ketika dia menyampaikannya. Dan bagi non-muslim yang kebetulan menonton video atau melihat channel ini, silahkan kita duduk bersama dan kita saksikan bagaimana kekeliruan ibu ini tatkala menyampaikan keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Ikhwatillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan luruskan kembali kesaksian murtadin, akan tetapi sayang seribu sayang tatkala dia memberikan kesaksian, tentu hal ini ada kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang dia sampaikan, apalagi orang ini sudah membawa Islam. Untuk itu ini menjadi tugas kami dan menjadi hak kami untuk meluruskan, dan kami disclaimer terlebih dahulu, kami tidak permasalahkan kesaksiannya seperti apa, mau jujur ataupun dusta sekalipun, kami sekali lagi tidak permasalahkan itu. Akan tetapi kalau misalkan sudah membawa Islam, sudah salah dalam menyampaikan tentang ajaran Islam, maka dari itu kami akan meluruskan itu semuanya. Baik, supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja tampilkan dan kita akan luruskan bagaimana pernyataan-pernyataan daripada ibu ini yang mengaku dulunya taat, dulunya sangat religius dalam Islam, dan sekarang bersaksi ikhafillah. Silakan. Saya terlahir sebagai Muslim. Oh ya. Terus? Muslim sejati. Ya, ya. Jadi bapak ibu saya itu memang Muslim. Enggak, ibu saya itu sebetulnya bukan Muslim sih, bukan Muslim sejati. Ibu saya itu mungkin ada kejawennya, juga ada Katoliknya ya. Yeah. Jadi mungkin dulu sekolahnya Katolik, tetapi kejawen juga. Dan kebetulan saya ini terlahir sebagai Muslim karena ibu saya menikah dengan ayah saya. Ayah saya keturunan dari Arab juga. Oh, itu keturunan Abaib. Saya nggak ngerti Pak. Oh, okay. Pokoknya kalau kayak gitu-gitu saya nggak ngerti. Jadi saya taunya bapak saya itu masih ada keturunan Arabnya gitu, karena memang wajahnya seperti orang Arab gitu kan. Jadi memang ibu saya menikah dengan ayah saya tuh dapat saya satu, dan saya terlahir sebagai Muslim. Tetapi jadi gini Pak, sebetulnya panjang nih kalau diceritain. Jadi saya itu anak tunggal. Jadi anak tunggal, saya mempunyai saudara-saudara tiri, tetapi kami hidup rukun, dan saudara-saudara tiri saya itu ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, seperti itu. Nah kebetulan dari kecil memang saya sudah dididik secara Muslim, tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Jadi ibu saya tuh udah nyuruh saya sekolah ngaji gitu, saya cuma bisa alif, ba, ta, sa, jim, cuma gitu aja. Kalau disuruh baca yang benar-benar saya nggak bisa, cuma terbata-bata. Gitu. Baik, ibu ini mengaku sebagai Muslim sejati dan ayah ibunya pun sama sebagai Muslim. Akan tetapi tadi dikoreksi oleh ibu ini, katanya ibunya itu kejawen, bahkan Katolik.
Saya juga bingung bagaimana kejawen dan Katolik gitu ya. Kita tidak mengetahui itu. Dan bapaknya adalah seorang keturunan Arab karena wajahnya mirip dengan orang Arab. Nah, kita juga tidak tahu itu hak ibu ini ya, dan kita tidak masuk ke arah ini ya Khafillah. Akan tetapi kita akan fokus kepada permasalahan tatkala ibu ini menyampaikan dan keliru dalam kesaksiannya yang mana orang ini membawa Islam seperti itu ya Khafillah. Baik, kita akan saksikan kembali kesaksian daripada ibu ini. Silakan ya Khafillah. Ya, perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa, melakukan sholat sunnah, dan dimanapun saya berada itu saya tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid melakukan ibadah. Berarti sholat. Sangat religius ya? Saya memang orang yang sangat religius sekali. Gitu. Apa yang mendasari Evi sampai begitu religius pada waktu itu? Karena saya gimana ya Pak ya, mungkin keluarga saya memang bukan keluarga yang sangat religius sekali, tetapi memang bapak saya memang Islam banget. Baik, keluarga ibu ini adalah keluarga yang tidak religius, akan tetapi ayah daripada ibu ini Islam banget. Jadi keluarga ibu ini keluarga yang amat religius, tetapi ayahnya Islam banget. Baik Khafillah, kita lupakan ini dan kita akan langsung lanjutkan kembali kesaksian ibu ini ya. Silakan. Ibu saya mungkin karena kejawen ya, jadi ngajarin saya tuh kadang-kadang ya Islam kejawen gimana, saya juga kurang paham. Sampai sekarang juga saya tuh nggak ngerti itu seperti apa ibu saya mengajarkan Islamnya gitu, karena memang ibu saya memang Islamnya Islam menurut dia gitu kan Pak. Dan tapi memang ibu saya menganut Islam yang betul, dan sampai ibu saya haji loh Pak. Ibu saya haji. Beliau itu haji, dan saya dididik benar-benar menjadi seorang muslim yang taat. Dan kakak-kakak sambung saya memang rata-rata seorang muslim yang taat. Ada yang sudah haji, terus juga ya tidak pernah meninggalkan sholatnya gitu. Tetapi memang saya dari kecil itu suka sekali mendengarkan lagu-lagu Natal Pak. Iya, jadi kalau agenda Natal dulu tuh saya inget banget, pohon terang, pohon terang. Kalau di kesaksian awal tadi ibunya itu tidak terlalu jelas ngajarnya bagaimana, karena Islamnya itu Islam kejawen. Ya, Islamnya Islam ya semau ibunya katanya demikian, dan tidak tahu bagaimana pengajarannya. Akan tetapi di kesaksian barusan justru ibunya mengajarkan Islam yang taat, begitu ya. Nah, ini kan ada kelainan juga dari kesaksian yang pertama dengan kesaksian yang barusan kita putar. Sekali lagi, tadi yang pertama Islamnya itu Islam kejawen ibunya, begitu ya. Bahkan tadi ada Katoliknya juga, dan tidak mengerti bagaimana ajarannya. Akan tetapi kata ibu ini di kesaksian selanjutnya tadi ya, di kesaksian barusan yang kita putar, bahwa ibunya adalah Islam yang benar, Islam yang mengajarkan ketaatan kepada saya, begitu ya, dan ibunya juga haji, begitu ya Khafillah. Nah, ini kita juga agak bingung sekali, begitu ya, mengenai hal ini. Akan tetapi ya itu terserah ya, terserah daripada ibu ini, kita tidak mengurusi hal ini. Akan tetapi sekali lagi kita hanya meluruskan bagaimana kekeliruannya ketika dia menyampaikan ajaran Islamnya itu ya Khafillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan. Jadi teman-teman, memang cara kerja Roh Kudus itu aneh bagi manusia ya, karena di usia masih kecil, kelas 3, usia 10 lah katakan, Evi yang dididik dengan keislaman yang religius sekali, tapi dia menyukai lagu-lagu Natal. Nah, ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa ada kuasa yang lebih besar yang sedang bekerja di dalam kehidupannya Evi, sehingga tanpa disadari itu berjalan dan membentuk kehidupannya. Nah,
Pak Yusuf, bagaimana bisa dikatakan Islam yang taat dan Islam religius? Sedangkan mohon maaf, saya katakan mohon maaf, beliau tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Bagaimana dikatakan Islam yang luar biasa religiusnya kalau misalkan dia tidak bisa dan tidak kuasa untuk membaca ayat suci Al-Quran? Hanya tadi dikatakan bisanya hanya alif, ba, ta, sa, jim, seperti itu. Nah, bagaimana disebut Islam yang taat, Islam yang religius begitu ya. Dan tadi juga ibu ini mengatakan dia senang sekali mendengar lagu-lagu gereja. Begitu. Berarti kan ini sebuah ketidaksesuaian kesaksian daripada ibu ini. Tadi dia tidak bisa membaca Al-Quran, lalu kemudian hanya hafal hijaiyah, dan itu juga hanya 5 huruf yang dia hafal, akan tetapi dia hanya suka mendengarkan lagu-lagu gereja. Apakah memang ini yang disebut dengan Muslim yang religius itu, Muslim yang taat itu? Di satu sisi orang ini tidak bisa baca Al-Quran, di satu sisi orang ini tidak hafal huruf hijaiyah secara keseluruhan, itu hanya tadi A sampai jim saja, akan tetapi di satu sisi justru ibu ini malah senang kepada lagu-lagu gereja. Apakah memang ini yang disebut dengan Muslim yang taat, Muslim yang rajin, Muslim yang religius itu? Begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya ya. Silakan. Ini semakin menarik ya, Khafillah. Itu sih saya belum berpikiran bahwa saya akan jadi orang Kristen. Ya. Saya jujur Pak, saya jujur benci banget sama orang Kristen Pak. Benci banget. Nggak tahu kenapa. Padahal kakak saya itu Kristen, kakak saya Katolik. Cuma saya tuh namanya sama orang Kristen itu saya nggak ngerti, belum gimana gitu ya. Tapi saya suka lagu-lagu Natal. Aneh kan Pak? Yeah. Saya nggak suka sama orang Kristennya, tapi saya suka lagu-lagu Natal. Dan sampai ketika saya menikah, saya tuh menikah muda Pak. Saya juga nggak ngerti ya, kok tiba-tiba saya menikah dapat orang Kristen. Dapat orang Kristen? Iya. Oke. Dapat agamanya Katolik. Katolik, oke. Nah, aneh kan Pak? Iya. Saya nggak suka sama orang Kristen, tapi begitu dapat jodoh orang Katolik ya. Gitu. Jadi kebetulan di saat saya menikah muda Pak. Ya. Di usia 19 tahun saya sudah menikah. Jadi orang orang menikmati masa mudanya, masa remaja, saya menikmati masa ngomong anak, gitu kan Pak. Okay. Nah, sebentar sebelum lanjut saya mau tanya dulu. Tadi kan benci sama orang Kristen, bagaimana kok begitu ketemu orang istilahnya Katolik kok tidak benci? Nah itu dia Pak, saya juga bingung. Sampai sekarang tuh jawaban itu nggak ada Pak. Nggak ada. Baik, saya bantu jawab ya Mbak. Katanya ibu ini ya benci sekali sama orang Kristen, padahal agama Islam itu tidak mengajarkan benci kepada di luar Islam. Justru kalau misalkan mereka itu berdampingan dengan kita dan buat baik kepada kita, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi mereka. Tidak ada mengajarkan Islam harus benci kepada non-Muslim dan sebagainya, tidak. Selama mereka berbuat baik, memberikan kedamaian, kita juga harus memberikan kedamaian dan berbuat baik kepada mereka. Bahkan harus lebih baik lagi kepada mereka. Itulah sifat Islam yang pertama. Dan yang kedua katanya tadi ibu ini benci banget kepada non-Muslim, khususnya ke orang Kristen. Akan tetapi tatkala dia menikah justru dapat jodohnya orang Kristen. Kenapa? Dan katanya tidak ada jawabannya sampai sekarang kenapa saya bisa menikah dengan orang Kristen. Nah, mungkin saya bisa bantu jawab bagaimana kebingungan ibu ini tatkala memikirkan jawabannya kenapa dulunya benci sama orang Kristen tapi sekarang malah dia nikah dengan orang Katolik, orang Kristen begitu ya. Nah, saya jawab mungkin karena ibu ini cinta begitu ya, sehingga terjadilah pernikahan itu. Nah, di sini kami akan meluruskan bagaimana kesalahpahaman ibu ini tentang ajaran Islam. Yang pertama, dalam Islam itu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang-orang di luar Islam. Ayatnya sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat ke-122 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan sekali-kali engkau menikah dengan orang-orang musyrik atau non-muslim begitu ya, sehingga mereka itu beriman kepada Allah. Maka kalau misalkan statusnya non-muslim ya, itu tidak diperkenankan, bahkan dilarang. Ini menjadi sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami meluruskan apa yang disalahpahami oleh ibu ini, sekaligus memberitahu kepada non-muslim di sana bahwa
dilarang atau diharamkan muslim yang menikah dengan non-muslim. Karena apa? Pada akhirnya ditakutkan orang yang sudah beriman kepada Allah, sudah beriman dengan yang hak, itu malah terbawa-bawa kepada di luar Islam sana, sehingga nyatalah, jelaslah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena ibu ini tidak mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, karena ibu ini tidak mengikuti apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ya pada akhirnya ibu ini kan keluar daripada Islam itu sendiri. Nah, kita meluruskan hal ini saja ikhwafillah, dan kita tidak ada urusan dengan kesaksian ibu ini, mau itu jujur atau dusta dan sebagainya, kita tidak urusan itu. Akan tetapi kalau misalkan ada hal yang disalahpahami terkait daripada kesaksian ibu ini, maka kami wajib untuk meluruskannya. Ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.